Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sebelum menyimak materi ini, Bu mau menyapa Ananda terlebih dahulu. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda sekeluarga dalam keadaan sehat dan selalu Allah limpahkan keberkahan di dalam hidup ini. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum menyimak materi, silakan Anda persiapkan buku penanya, kemudian alat tulisnya. Mari simak penjelasan Ibu dengan baik dan perhatikan catatan-catatan pentingnya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas masih tema 7 ya, yaitu muatan IPS di kelas Ibu Sri kelas 5B. Untuk subtema 2 dan 3 yaitu kompetensi dasarnya mengidentifikasi faktor penting penyebab penjajahan, kemudian upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Lalu Anda bisa mengidentifikasi faktor penting serta upaya mempertahankan kemerdekaan tadi ya. Nah, di sini peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Berarti kita sudah mendekati proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelumnya, Ananda sudah kita pelajari tentang penjajahan, di mana bangsa Indonesia ini dijajah oleh beberapa bangsa Eropa. Siapa yang masih bisa menyebutkan atau mengingat bangsa Eropa yang pertama menjajah Indonesia? Ya, yaitu bangsa Portugis, kemudian Spanyol, lalu Belanda, lalu Inggris, lalu Belanda lagi ya. Jadi bangsa Belanda itu sangat gigih, mereka ingin menguasai Indonesia. Kenapa? Alasannya apa? Selain kita kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, negara Indonesia juga tanahnya luas dan subur ya, sehingga mereka juga ingin memperluas daerah jajahan. Nah, setelah kita mendekati kemerdekaan, berarti itu sudah datang Jepang ya. Kalau kita sudah mendekati kemerdekaan itu, berarti Jepangnya sudah datang, kita sudah dijajah oleh Jepang juga. Nah, Jepang itu dia kan perang dunia kedua namanya ya, perang Asia Pasifik. Karena dia mulai terdesak oleh sekutu, di sini sekutu dipimpin oleh Amerika Serikat ya. Karena dia mulai terdesak oleh sekutu sehingga dia menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Namun, ya namanya janji-janji ya, janji-janjinya itu hanya iming-iming saja untuk bangsa kita. Nah, untuk membuktikan, untuk menarik perhatian bangsa Indonesia bahwa janjinya itu benar-benar akan dilaksanakan, maka dia mulailah membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi dibentuknya BPUPKI ini pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama bahasa Jepangnya Dokutsu Jumbi Kosakai. Ketuanya orang Indonesia, yaitu Rajiman Wedio Diningrat. Jadi dia ingin membuktikan bahwa Jepang itu serius memberikan kemerdekaan. Nah, tugasnya apa? Mempelajari dan menyelidiki hal penting yang diperlukan dalam pembentukan negara merdeka. Seperti membuat atau menyusun rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara kita apa? Dasar negara kita Pancasila. Oke. Lalu apakah Pancasila pada saat itu berhasil dirumuskan? Iya, ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila itu sendiri. Siapa saja? Ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta. Oh, enggak, Muhammad Hatta enggak, Muhammad Yamin ya. Ada Soekarno, Muhammad Yamin, kemudian
Profesor Supomo. Apakah tiga-tiganya rumusan tadi diambil? Tidak, itulah dimusyawarahkan ya. Jadi zaman dahulu kita juga sudah sering melakukan musyawarah seperti yang dicontohkan Rasulullah bermusyawarah. Kemudian, nah BPUPKI dibubarkan, dibentuk kembali PPKI. PPKI ini tanggal 7 Agustus, jadi dibubarkan BPUPKI, segera dibentuk PPKI 7 Agustus 1945. Dan PPKI ini nama Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai atau dipimpin oleh Soekarno. Sama-sama orang Indonesia juga ya, kalau BPUPKI regimen, yang ini Soekarno. Apa hasil dari PPKI ini? PPKI ini mengadakan sidang. Sidangnya itu kan sebanyak 3 kali. Nah, salah satu dalam sidangnya itu tanggal 18 Agustus, dia mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu dirumuskan itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, dan hari lahirnya dikatakan bahwa 1 Juni, namun disahkannya itu pada 18 Agustus 1945 ya oleh PPKI. Kemudian ada peristiwa lagi namanya peristiwa Rengas Dengklo. Apa itu Rengas Dengklo? Ini Rengas Dengklo itu nama sebuah tempat ya. Nama tempat yang ada di Jawa Barat sana ya. Perbatasan. Ini daerah perbatasan ya. Nah, jadi pada akhir bulan Juli, Jepang itu mulai menyetujui itu pemberian kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus, ternyata negara Jepang itu, Nagasaki dan Hiroshima, itu dijatuhi bom atom oleh sekutu. Sehingga peristiwa ini menyebabkan pemberian kemerdekaan tadi diundur 24 Agustus. Nah, tanggal 15 Agustus Jepang itu menyerahlah tanpa syarat kepada sekutu, berarti dia kalah. Akibatnya para tentara Jepang kan kembali tuh, beberapa yang kembali ke negara Jepang karena mereka fokus untuk pemulihan negaranya, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan oleh Jepang ya di Indonesia. Akhirnya kesempatan ini dijadikan oleh golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, mereka berdebat antara tokoh golongan muda dengan golongan tua ini. Golongan tua ingin proklamasi itu, jadi proklamasi sabar dulu kata golongan tua. Proklamasi ini nanti kita proklamasikan melalui PPKI. Tapi golongan tua ini, golongan muda, mereka mendesak ini sudah harus diproklamasikan, kalau tidak nanti kan Jepang kembali lagi. Nah, sehingga perdebatan ini menyebabkan dibawanya Soekarno Muhammad Hatta ke Ratikan, karena dibawa adanya ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4. Jadi Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok beserta Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dan anaknya Soekarno Putra ya. Apa tujuannya? Agar si kedua tokoh ini, Soekarno dan Muhammad Hatta ini, tidak dipengaruhi oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian atas negosiasi dari Ahmad Subarjo, jadi Ahmad Subarjo datang juga ke Rengas Dengklok sebagai penengah. Dia berbincang-bincang dengan tokoh golongan muda. Di sana golongan mudanya banyak ya, ada di sana Yusuf Punto, ada Hairul Saleh, kemudian ada Sukarni dan lain sebagainya. Jadi berbincang-bincanglah si Ahmad Subarjo. Dia
mengatakan bahwa menjamin proklamasi keesokan harinya akan dilaksanakan. Jadi dia minta Soekarno sama Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Lalu sepakatlah Soekarno sama Muhammad Hatta kemudian dibawa ke Jakarta. Nah, pada malam itu mereka menuju rumah Laksmana Maida ya. Ini orang Jepang yang bersimpati membantu bangsa Indonesia. Di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat Ahmad Subarjo juga bekerja. Ini teman dekat dia juga. Apa alasannya memilih rumah orang Jepang? Nah, ini juga menjadi pertimbangan karena orang Jepang itu tentu tidak dicurigai. Akhirnya dirumuskanlah teks proklamasi itu selesai pukul 4 ya, 4 dini hari. Kemudian yang merumuskannya siapa? Yang merumuskannya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tulisan tangan si Soekarno dan Muhammad Hatta itu memperbaiki beberapa kata yang dianggap kurang tepat. Kemudian direncanakan dibacakan teks proklamasi di kediaman Soekarno. Di sini ada gambar pembacaan teks ini sudah di pagi harinya yaitu pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Apakah sekarang masih ada? Ya, sekarang masih ada rumahnya ya. Lalu setelah dibacakan teks proklamasi ini didampingi oleh Muhammad Hatta ya, dilaksanakan juga pengibaran bendera merah putih, tandanya kita sudah merdeka, yang dikibarkan oleh SK Trimurti, S. Suhud, dan Latif Hendraningrat. Nah, bendera itu sendiri dari mana? Ya dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri si Soekarno. Bu, teks proklamasi itu kan ditulis tangan si Soekarno. Nah, tapi ada juga yang diketik, Bu. Siapa yang mengetiknya? Nah, pada masa itu memang diketik oleh ya Sayuti Melik ya. Dan teks itu sendiri ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, karena kalau yang menandatangani seluruh bangsa Indonesia kan hanya tidak memungkinkan. Para pemudi setelah kita dibacakannya teks proklamasi, maka disebarkanlah informasi kemerdekaan tersebut. Jadi para pemuda menyebarkannya melalui berbagai cara. Ada yang pakai pamflet, ada yang mengadakan pertemuan berarti dari mulut ke mulut, ada yang dia menulis di tembok-tembok. Kemudian ada juga disebarkan melalui surat kabar ya, surat kabar atau melalui radio Domei dan surat kabar harian ya, Suara Asia di Surabaya. Lalu apa sih reaksi dari rakyat di berbagai daerah? Tentu rakyat menyambutnya dengan sukacita. Dia bergembira ria bahwa kita sudah merdeka. Jadi bukan mereka hore-hore ya, bersukacita ya mereka. Pembacaan teks proklamasi itu juga memicu atau mendorong semangat perjuangan bangsa dalam mengusir penjajahan. Makin semangat kita mengusir penjajah dari Indonesia untuk ya, belajar. Peristiwa heroik. Nah, ini peristiwa kepahlawanan ya yang terjadi setelah merdeka. Kan tadi kita sudah semakin semangat mengusir penjajahan. Jadi beberapa terjadi, ada peristiwa heroik di negara kita banyak, tapi diantaranya adalah ada pertempuran 10 November. Nah, karena si Belanda ini ternyata masih juga menginginkan kemerdekaan Indonesia, mau direbut juga oleh Belanda. Jadi ada yang namanya MICA, Netherlands Civil Administration, yaitu pemerintah sipil si Belanda, ternyata menyusup dianya ikut orang-orang sekutu yang AFNI, namanya AFNI, yang sedang bertugas di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan kita juga mengambil alih penyerahan kekuasaan dari Jepang tadi.
Nah, ternyata si Nica ini juga ikut menyusup di dalam pasukan AFME dan ingin menguasai kembali negara Indonesia. Nah, akhirnya kan kita tadi yang sudah menginginkan kemerdekaan ini dan sudah dikumandangkan teks proklamasi, tentu merasa terpanggil untuk mengusir penjajah. Jadi ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian kota Surabaya ditetapkan sebagai kota pahlawan dan tanggal 10 November diperingatilah sebagai hari pahlawan di sini ya. Namun semua hari itu hari baik ya, tapi di sini diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, kejadian ini berawal dari tewasnya si Jenderal Malabi, ini jenderalnya Sekutu. Kemudian, nah ada beberapa tokoh Indonesia yang terlibat di sini dipimpin oleh Bung Tomo. Ada Gubernur Suryo, kemudian Kolonel Sungkono, tapi yang memimpin perlawanan ini Bung Tomo dengan heroik dia berjuang. Kemudian ada Palagan Ambarawa, ini 15 Desember di Ambarawa, Jawa Tengah. Dan ini diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Ini untuk tentara ya, TNI. Insiden ini bermula Sekutu mempersenjatai si Nica tadi. Jadi tawanan yang sudah dibebaskan oleh Sekutu dikasihnya senjata, diberi senjata. Nah, mereka akhirnya baku tembak lah ya, Sekutu ini membebaskan Belanda juga ya, tawanan Belanda. Adapun tokoh yang terlibat, jadi ada Kolonel Istiman. Nah, Kolonel Istiman ini tewas, Kolonel Istiman ini gugur ya, di pahlawan ya. Kolonel Istiman gugur, lalu kemarahan bangsa Indonesia semakin menjadi ya, karena pimpinannya gugur oleh Belanda. Dan Sekutu juga memaksa atau mengultimatum untuk menyerah, namun mereka kan tidak mau menyerah. Akhirnya dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman ini berjuang. Nah, ini kan tentara ya, Sudirman ini seorang tentara ya, jadi dia berjuang dengan senjata, angkat senjata dianya melawan Sekutu dan Belanda tadi, Nica tadi. Nah, selanjutnya ada Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, ini tengah malam. Insiden ini terjadi tengah malam ya, karena kan ada pembakaran kota Bandung tuh, makanya dikatakan lautan api. Kenapa sih Bu Bandung bagian selatan itu dibakar? Jadi Sekutu kan meminta untuk dikosongkannya kota Bandung bagian selatan. Namun rakyat Bandung menolak, bahkan dibakar agar tidak dikuasai oleh Sekutu. Jadi tujuannya agar tidak digunakan oleh Sekutu. Di sana ada tokoh yang sampai pahlawan kita yang terbakar ya, terbakar karena dianya masih terkurung oleh api ya. Nah, ada tokoh yang memimpinnya itu Muhammad Toha, kemudian ada Abdul Haris Nasution dan Suryadi Suryadharma. Lanjut, Medan Area ini terjadi di kota Medan, yaitu 10 Desember 1945. Ini dikarenakan Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Nah, yang memimpin Indonesia itu Ahmad Tahir. Kemudian ada juga peristiwa Hotel Yamato, yaitu penurunan bendera Belanda itu ya, yang sampai banyak para pahlawan kita yang gugur ya ketika menaikkan bendera, ditembak. Kemudian karena dia kan bendera Belanda diturunkan, disobek warna birunya, jadi kita menaikkan warna merah putih. Nah, ini kalau ini serangan umum 1 Maret. Ini peristiwa ini Yogyakarta itu diduduki oleh Sekutu dan Belanda. Akhirnya peristiwa ini kemudian dipimpin oleh Soeharto
dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ini 1 Maret berhasillah dipukul mundur si Belanda tadi, dan sekutu tadi dipukul mundur dari kota Yogyakarta. Jadi di sini berhasil ya. Kemudian perjuangan secara diplomasi ini melalui kerjasama. Banyak diantaranya ada berbagai perjanjian atau perundingan, tapi tahu sendiri perundingan-perundingan ini merugikan Indonesia. Diantaranya ada perundingan Linggarjati. Ini 10 November 1946 diwakili oleh Sultan Syahrir untuk Indonesia dan Schermerhorn untuk Belanda. Perundingan ini Indonesia hanya diakui luas wilayahnya meliputi Sumatera, kemudian Jawa ya. Jawa pun terbagi dianya. Nah, berarti kan kita luas wilayah kita sempit dong. Ya. Karena kita kan kalau seluruh Indonesia sekarang ada Kalimantan dan sebagainya. Di sini hanya Sumatera Jawa saja. Kemudian meskipun rugi, tapi Belanda tetap tidak ingin memberikan kemerdekaan ini. Dia melancarkan agresi militer, yaitu agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Dia membom atau mengadakan baku tembak dengan para tokoh-tokoh Indonesia atau rakyat Indonesia ya. Lalu diajak lagi lah berunding lagi, yaitu perjanjian Renville 17 Januari 1948. Ini untuk Indonesia diwakili Amir Syarifuddin. Ternyata hasil dari perundingan ini Indonesia mengakui luas wilayah kita hanya Sumatera, kemudian ada Jawa sebagian kecil ya, sebagian kecil dianya Sumatera, kemudian Jawa juga terbagi, Jawa Barat kalau tidak salah, Jawa Baratnya sebagian kecil Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Berarti kita semakin sempit. Nah, berarti untuk perjanjian Renville ini luas wilayah kita menjadi semakin sempit. Tadi hanya Jawa, Sumatera, Madura, yang ini semakin sempit lagi. Untuk Sumateranya sebagian kecil lagi ya. Kemudian sudah dianya tidak menepati janji, dia juga melaksanakan agresi militer Belanda 2 tanggal 19 Desember 1949. Nah, banyak lagi ada perjanjian Rom-Royen, perjanjian kemudian konferensi meja bundar. Nah, ini kedaulatan berarti kita sudah diakui. Adanya konferensi meja bundar, ini hasil dari pertemuan konferensi meja bundar, bahwa sepakatlah si Belanda ini akan mengakui kemerdekaan kita tanggal 27 Desember 1949. Nah, akhirnya iya ditepatinya 27 Desember 1949. Ini ada di dua negara, di negara Belanda sama negara Indonesia pengakuan ini. Nah, jadi untuk yang di Belanda itu dipimpin oleh Ratu Juliana ya, kemudian dari Indonesianya Muhammad Hatta. Lalu yang penandatanganan di Indonesia itu diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk negara kita. Siapa sih Sultan Hamengkubuwono IX? Ini adalah sultan yang dari Yogyakarta. Jadi kalau dari Belanda itu ada A.H.J. Loping ya. Nah, dengan adanya pengakuan kedaulatan ini berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Hingga didirikanlah negara Republik Indonesia Serikat. Pada waktu itu masih negara Republik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena negara kita masih terbagi-bagi negara-negara kecil-kecil. Ada negara Jawa Barat, negara Pasundan, waktu itu masih berbentuk serikat. Dari peristiwa ini, jadi ada beberapa info yang dapat kita ambil. Pada masa itu ibu kota kita Jakarta, kemudian karena yang
karena Jakarta sudah dikuasai oleh Belanda, maka dipindahlah ibu kota kita ke Yogyakarta. Yogyakarta yang ada peristiwa serangan sampai adanya 1 Maret tadi. Nah, jadi Yogyakarta ternyata dikuasai juga oleh Belanda, akhirnya dipindah ke Bukit Tinggi. Ya. Jadi Bukit Tinggi juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia untuk Padang ya. Lanjut. Isi kemerdekaan. Kita sudah merdeka, namun kemerdekaan itu perlu diisi berbagai macam cara untuk mengisi kemerdekaan. Di antaranya ada kita berprestasi ya. Kita berprestasi di segala bidang nih, berprestasi di sekolah. Kemudian berprestasi kita isi dengan berbagai pembangunan. Lalu kita berprestasi di bidang olahraga. Dan kita harus melakukan hal-hal yang positif intinya untuk mengisi kemerdekaan. Kita bersyukur kemerdekaan itu sudah Allah berikan, lalu kita isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal positif yang berguna. Termasuklah Ananda semua saat ini mengisi kemerdekaannya dengan belajar dengan giat, belajar dengan baik, berbakti kepada orang tua, nusa, dan bangsa. Baik, demikianlah penjelasan kali ini mengenai proklamasi, peristiwa sekitar proklamasi, kemudian cara mengisinya sendiri. Ya, semoga penjelasan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi Ananda. Silakan diulang-ulang kembali penjelasan ini sehingga paham betul dan ilmunya menjadi barokah. Jazakumullah khairan atas waktunya, atas partisipasinya. Kelas 5B selalu is the best bagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.